Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para guru-guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberi nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan kisah para sahabat. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membaca hikayat para sahabat yang berjudul Umar radhiyallahu anhu bersembunyi. Umair, maksud kami Umair radhiyallahu anhu bersembunyi dalam perang Badar. Umair radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masih berusia 9 tahun yang memeluk Islam pada masa permulaan. Dia adalah saudara Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu pernah berkata dalam perang Badar, "Aku melihat pasukan telah siap untuk diberangkatkan, tetapi Umair adikku berlarian ke sana kemari bersembunyi agar tidak diketahui. Aku heran melihat tingkah lakunya. Kemudian aku bertanya, 'Umair, mengapa kamu bersembunyi?' Dia menjawab, 'Aku khawatir jika Rasulullah SAW mengetahui keberadaanku, beliau akan melarang aku karena aku masih kecil, sehingga aku tidak dapat menyertai mereka. Padahal aku berharap dapat aku dalam pertempuran ini. Semoga dalam pertempuran ini aku akan mati syahid.' Akhirnya ketika pasukan jihad itu diperiksa oleh Rasulullah SAW, apa yang dikhawatirkan oleh Umair radhiyallahu anhu menjadi kenyataan. Rasulullah SAW menemukan dirinya karena masih kecil, beliau melarangnya untuk menyertai jihad. Sesungguhnya Umair radhiyallahu anhu memiliki semangat jihad yang menggebu-gebu. Namun karena dilarang untuk ikut serta, maka ia menangis. Melihat semangat dan tangisannya itu, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan ia ikut bertempur. Kemudian Umair radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang itu, dan cita-citanya yang kedua pun terkabul, ia mati syahid dalam perang itu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita mengenai saudaranya itu, karena tubuh Umair kecil dan pedangnya terlalu panjang, maka aku ikat pedang itu pada pinggangnya agar tidak menyentuh tanah. Kemudian riwayat yang kedua adalah dua pemuda Ansar yang membunuh Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang terkenal dan termasuk dalam golongan sahabat yang besar. Ia bercerita, dalam pertempuran Badar, ketika aku berada di barisan tempur, aku melihat dua pemuda Ansar yang salah satunya berada di sampingku. Aku berpikir, seandainya di sisiku ada dua orang yang lebih besar dan kuat, tentu akan lebih baik, karena mereka dapat menolongku jika aku terancam bahaya. Tiba-tiba salah seorang pemuda itu bertanya, 'Paman, apakah paman mengetahui di mana Abu Jahal?' Maksud kami, di mana Abu Jahal berada? Aku dengar dia telah menghina Rasulullah SAW. Demi Allah, seandainya aku melihatnya, pasti aku akan membunuhnya, walaupun aku harus mati syahid karenanya.
Aku heran atas kata-katanya itu. Orang Ansor yang kedua pun memberikan pertanyaan yang sama. Kemudian dalam suasana pertemuan itu, aku lihat Abu Jahal sedang memperhatikan pasukannya. Maka aku berkata kepada kedua pemuda tadi, lihat, itulah Abu Jahal yang sedang kalian cari. Setelah mengetahui keberadaan Abu Jahal, mereka langsung menghunus pedang mereka dan lari mengejarnya. Akhirnya Abu Jahal dibunuh oleh mereka berdua. Hikmah. Kedua pemuda tadi adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Affan radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Amr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Abu Jahal karena dijaga dengan ketat. Dalam pikiranku, akulah yang akan membunuhnya. Ketika itu Abu Jahal mengendarai kuda, sedang kedua pemuda tadi berjalan kaki. Abu Jahal sedang mengatur barisannya ketika Abu Rahman bin Auf radhiyallahu anhu melihatnya. Kedua pemuda itu berlari mendekatinya. Mereka berdua akan mengalami kesulitan jika menyerang Abu Jahal yang sedang mengendarai kuda. Maka salah seorang pemuda tadi melumpuhkan kaki kuda dan seorang lagi menyerang kaki Abu Jahal. Dengan demikian Abu Jahal dan kudanya terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi. Namun walaupun Mu'adz bin Affan radhiyallahu anhu dan saudaranya berhasil menjatuhkan Abu Jahal, tetapi Abu Jahal belum terbunuh. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kemudian memenggal kepala Abu Jahal. Mu'adz bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu berkata, ketika aku memotong kaki Abu Jahal, saat itu Ikrimah bin Abu Jahal sedang bersama ayahnya. Ia menyerang tanganku sehingga tanganku hampir putus, hanya tinggal sedikit kulit yang masih menempel di badan. Kemudian aku letakkan tanganku ke punggung dan selama sehari penuh aku berjuang hanya menggunakan satu tangan saja. Tetapi ketika tangan tadi mulai mengganggu gerakanku, maka aku injak tangan itu dengan kakiku sehingga tangan itu terputus dari badanku. Kemudian aku membuang potongan tanganku itu. Demikianlah sebuah riwayat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di mana kesepakatan daripada pejuang-pejuang sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga selalu semangat memperjuangkan Islam di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan permohonan kita. Mari kita tutup dengan kifatatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.